Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara pengiriman surat. Adapun anggota kami terdiri dari saya Syahrul Ramadan dengan NPM 2020-2150-0502. Kemudian ada Muhammad Andi Maulana dengan NPM 2020-2150-0503. Kemudian Rezika Fitriana Zahra dengan NPM 2020-2150-0504. Nah, selanjutnya ada beberapa cara dalam pengiriman surat. Yang pertama, secara sederhana, ada 3 cara dalam mengirim surat, yaitu melalui surat kirim atau ada beberapa bidang perusahaan yang melayani jasa gitu, seperti mengantarkan suatu barang ataupun suatu surat dari suatu tempat menuju suatu tempat lainnya. Kemudian menggunakan surat elektronik ataupun email. Di zaman sekarang, era globalisasi semakin deras, kita dengan mudah bisa mencapainya untuk mengirim surat kepada orang yang jauh dari kita gitu. Kemudian yang terakhir, melalui mesin faksimil gitu. Nah, di slide selanjutnya ada kegiatan korespondensi. Secara umum, surat adalah sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi sendiri atau atas nama kedinasan. Apabila terjadi hubungan surat menyurat secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka kegiatan ini disebut sebagai surat menyurat atau lazimnya kita biasa kenal dengan korespondensi, seperti itu. Baik, yang pertama ada cara pengiriman surat melalui jasa kirim. Jasa kirim merupakan surat yang dikirim dengan menggunakan kurir. Saat ini banyak sekali jasa pengiriman surat. Selain mengirim surat, penyedia jasa juga bisa mengirim barang. Di Indonesia, banyak sekali perusahaan jasa kirim yang memudahkan kita dalam mengirim surat, diantaranya seperti Pos Indonesia, JNT Express, JNE Express, Tiki, Si Cepat, Wahana, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa kekurangan jika kita mengirim surat melalui jasa kirim, seperti adanya biaya tambahan yang harus dibayar, lamanya waktu pengiriman, risiko kesalahan alamat pengiriman, dan risiko surat rusak ataupun hilang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada surat melalui surat elektronik. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan mengirim surat melalui jasa kirim, maka hanya satu yang bisa kita lakukan dalam mengirim surat, yaitu melalui internet. Penyedia jasa kirim surat secara daring yang paling banyak digunakan adalah Gmail. Kita hanya perlu mengetahui alamat dari penerima tersebut, maka hanya dalam hitungan detik surat kita sudah sampai ke alamat tujuan. Tetapi kekurangan dari mengirim surat ini hanya masalah jaringan internet yang harus stabil. Jadi Gmail itu adalah alat penyedia jasa kirim elektronik yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke cara pengiriman surat yang ketiga, yaitu melalui mesin faksimil. Nah, kalau kita mengirim surat lewat mesin faksimil ini, biasanya karena surat yang akan kita kirim itu bersifat penting atau rahasia atau sensitif. Nah, kemudian cara pengirimannya adalah kita harus memasukkan nomor telepon ke mesin faksimil tersebut, nomor telepon yang dituju, kemudian men-scan surat ke mesinnya. Lalu mesinnya itu akan langsung mengirim surat yang dimaksud ke nomor telepon tujuan tadi. Nah, sebagai catatan penting, penerima surat itu juga harus memiliki mesin faksimil untuk mencetak pesannya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mengirim surat. Yang pertama itu diksinya. Nah, ini terlebih untuk surat-surat resmi ya. Diksi yang harus digunakan tentu harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua adalah media penyampaiannya. Apakah surat itu bersifat segera dilaksanakan atau tidak begitu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjut di WhatsApp group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.